Kembali di presisi utama pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari studio NTMC Polri yang kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Simpang, Sadang, Jawa Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran secara umum dalam keadaan cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta, maupun yang akan menuju ke arah Subang atau menuju ke arah Cirebon. Di masing-masing arahnya terdapat hambatan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 6 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara untuk lalu lintas yang keluar dari tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang ataupun Cirebon dalam keadaan ramai lancar. Tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat cukup banyak truk muatan barang dan juga bis antar kota yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura dalam keadaan kondusif lancar, sama halnya untuk lalu lintas dari Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Jalan Tuparef juga dalam keadaan relatif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Tuparef yang akan menuju ke arah Jalan Jenderal Ahmad Yani dalam keadaan kondusif normal pada sore hari ini, yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya angkutan umum yang sesekali menaikkan dan juga menurunkan penumpang agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selain itu juga terdapat pusat perbelanjaan di mana ramainya kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Selanjutnya kita melihat untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Raya Lingkar Nagrek. Untuk lalu lintas pada sore hari ini nampak cukup normal di kedua arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Garut yang akan menuju ke arah Bandung, maupun arah sebaliknya dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Garut, di kedua arahnya dalam keadaan relatif normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini, namun tetap dihimbau agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal, mengingat jalanan yang cukup curam dan juga berkelok di kawasan tersebut, dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliorang, Yogyakarta. Untuk kendaraan pada sore hari ini di masing-masing arahnya dalam keadaan ramai lancar, baik untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak cukup ramai, namun memang hambatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sama halnya untuk lalu lintas dari Maguwo Harjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor, terdapat antrian kendaraan dan juga perlambatan kecepatan di sana, namun selepas traffic light dapat kembali lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan guna untuk menekan angka pelanggaran dan juga kecelakaan lalu lintas, Korlantas Polri akan melaksanakan Operasi Zebra 2024 yang berlangsung dari 14 Oktober mendatang hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan tidak hanya untuk penegakan hukum, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1505669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Ke informasi berikutnya, pemirsa, untuk memperkuat kompetensi kehumasan kepada personil Polres Ternate dan Polresta Tidore, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan supervisi dan e-learning. Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kompetensi personil di bidang kehumasan. Bertempat di Aula Polres Ternate telah dilaksanakan kegiatan supervisi dan e-learning PPID
oleh tim supervisi Divisi Humas Mabes Polri. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Supervisi Divisi Humas Polri Kombes Pol Ibrahim Tompo. Turut hadir dalam acara ini Wakapolres Ternate Kompol Riki Arinanda serta Kasubdit PID Humas Polda Maluku Utara AKP Ibrahim Ode. Dalam sambutannya, Wakapolres Ternate Kompol Riki Arinanda menyambut baik tim supervisi Divisi Humas Polri dan berharap kepada para peserta agar dapat meningkatkan kompetensi melalui kegiatan ini. Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Divisi Humas Polri Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam arahannya menekankan pentingnya program e-learning ini untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam fungsi kehumasan. Ia juga mengingatkan para peserta bahwa program ini bukan hanya bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan, tetapi juga untuk menguji kemampuan praktisi para peserta dalam menjalankan tugas-tugas humas. Melalui kegiatan supervisi dan e-learning PPID ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan keterampilan anggota kepolisian di Polres Ternate di bidang kehumasan. Kedatangan kami di sini ini dalam rangka supervisi, kami juga sekalian mensosialisasikan terkait dengan program e-learning namanya. Nah, program e-learning ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Divisi Humas dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi baik yang secara umum maupun secara khusus. Sementara itu, bertempat di Aula Tin Wahab Polresta Tidore juga digelar kegiatan supervisi dan e-learning yang dilaksanakan oleh Divisi Humas Polri. Supervisi dan e-learning Divisi Humas Polri tahun 2024 bertujuan untuk membangun dan menjaga citra Polri, serta untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Tim Divisi Humas Polri, Kompol Suwitono bersama anggota, dan dihadiri oleh Kapolresta Tidore, Kombes Pol Yuri Nur Hidayat. Kompol Suwitono menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Perkap 6 tahun 2023 yang menekankan pentingnya peran kehumasan bagi seluruh anggota Polri. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan pentingnya program e-learning ini untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam fungsi kehumasan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kualitas pelayanan Humas Polri dapat semakin ditingkatkan dan Polri mampu menjaga kepercayaan publik melalui transparansi informasi. Kehumasan ini adalah salah satu program kegiatan yang sudah dicanangkan sebagai salah satu media internalisasi kehumasan Polri kepada seluruh personil. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata bersama Forkopimda Kota Batu turut menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Batu di Hotel Aston Inn, Kota Batu, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh penjabat Wali Kota Batu Aris Agung Paewai serta penjabat Wali Kota Mojokerto Muhammad Ali Kuncoro. Mengusung tema penguatan kerjasama antar daerah dalam stabilitas distribusi bahan pokok untuk pengendalian inflasi, pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menjalin sinergi antara Kota Batu dan Kota Mojokerto. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat distribusi bahan pokok untuk mengendalikan inflasi yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama serta perjanjian kerjasama antara kedua kota. Dan dalam sambutannya, penjabat Wali Kota Batu Aris Agung Paewai menekankan pentingnya kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Timur. Sementara itu, penjabat Wali Kota Mojokerto Muhammad Ali Kuncoro menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama ini dan berharap kolaborasi ini akan menjadi modal masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata berharap agar sinergi ini dapat memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kedua kota. Acara ini merupakan momentum penting dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas harga bahan pokok.
Sementara itu, Polda Kaltim memberikan pengamanan ketat kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan dan peresmian Rumah Sakit Hermina Nusantara di IKN Kalimantan Timur. Dalam acara peresmian ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga turut mendampingi Presiden. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kecepatan pembangunan rumah sakit yang hanya berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, sehingga dapat segera beroperasi dan menerima pasien. Kehadiran Rumah Sakit Hermina Nusantara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan di IKN sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang ramah bagi penghuninya. Dan juga saya sangat menghargai kecepatan pembangunan dari Rumah Sakit Hermina ini, Hermina Nusantara, yang praktis dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan. Dan sekarang bisa operasional, menerima pasien juga sudah siap karena di dalam tadi sudah ada 3 pasien yang dirawat. Ini akan memberikan kepercayaan, memberikan confidence bagi ASN yang segera akan kita pindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas kondusif pada masa tahapan Pilkada serentak 2024, Bithumas Polda Kaltim menggelar dialog kehumasan sekaligus silaturahmi bersama penggiat media sosial dan influencer yang ada di kota Samarinda. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, didampingi staf Bithumas Polda Kaltim, AKBPI Nyoman Wijana, serta diikuti 20 penggiat media sosial dan influencer dari kota Samarinda. Dalam kesempatan ini, Kabid Humas Polda Kaltim mengajak kepada para penggiat medsos untuk menggunakan pengaruhnya dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus mendorong penyebaran konten positif yang bisa meredam potensi konflik menjelang pilkada. Ia juga menekankan pentingnya untuk tidak terjebak dalam penyebaran hoaks yang seringkali menjadi pemicu ketegangan di tengah masyarakat. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan para penggiat medsos dan influencer di kota Samarinda dapat turut berperan aktif dalam mencegah berita bohong dan ujaran kebencian serta menciptakan narasi yang membangun dengan menyebarkan pesan-pesan yang membawa kedamaian dan kesatuan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, tentunya media mainstream, media sosial itu pasti akan mempengaruhi situasi Kamtibmas yang ada di Kaltim ini. Tentu media sosial pun juga demikian. Saya harapkan sama seperti halnya kepada teman-teman media mainstream, teman-teman yang bekerja atau bermain di media sosial, juga kami berharap bisa memberikan informasi, bisa membuat konten yang baik, konten yang humanis, konten-konten yang sejuk, sehingga tidak menimbulkan situasi panas pada pilkada di Kaltim ini. Oh ya, tentu masalah netralitas kami yakinkan yang pertama adalah bahwa Polri netral dalam pilkada ini. Demikian juga kami berharap teman-teman media juga demikian. Pemberitaan tentu juga bisa berimbang antara calon satu dengan calon yang lain, karena itu juga saya kira ada kode etiknya masing-masing di jurnalisme. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.